Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa farada 'alaina fihi siyam la'allana tattaqun. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang kedua ini, marilah kita kembali senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah, serta kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, utamanya nikmat Ramadan. Karena tentu ada di antara saudara-saudara kita yang Ramadan tahun 1446 yang lalu masih hadir di masjid ini, masih berpuasa bersama-sama dengan kita, tetapi tahun ini beliau tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Maka oleh karena itu kita yang masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah sehingga kita bisa merasakan nikmat Ramadan tahun ini, tentu kita patut untuk senantiasa mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua sama mengetahui bahwa bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kepada kita umat Islam begitu banyak keutamaan. Banyak kelebihan yang Allah siapkan untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Tentu diantaranya yaitu bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai sebuah amal kebaikan, insya Allah pasti Allah akan melipat gandakan pahalanya. Terutama di malam Lailatul Qadar. Dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Oleh para ulama menjelaskan bahwa ayat ini bisa kita pahami bahwa ketika seseorang melakukan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar nanti, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak dia melakukan amal kebaikan itu selama 1000 tahun, 1000 bulan, mohon maaf. Artinya kalau kita hitung-hitung 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Coba bayangkan, bisa kita bayangkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu kemudian kita melakukan sebuah kebaikan, kita melakukan amal ibadah, pada saat itu insya Allah kita mendapatkan pahala seperti apa yang saya katakan tadi. Itu diantaranya kaum muslimin. Juga bahwa bulan suci Ramadan ini Allah akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan
baik yang namanya ibadah puasa maupun ibadah-ibadah di malam bulan suci Ramadan. Hadis Nabi menjelaskan tentang itu. Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan penuh kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dalam redaksi hadis yang lain dikatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Begitu luar biasanya. Jadi kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sekian banyak keutamaan atau nilai yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kalau seseorang bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini, itu sangat luar biasa kaum muslimin. Pengampunan saja itu kita akan betapa senangnya kita kalau kita diampuni oleh Allah. Kita ini yang namanya manusia senantiasa kadang kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Karena kita ini yang namanya manusia, oleh Nabi dikatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia ini tempatnya kesalahan dan kealpaan. Ya. Jadi tidak ada orang yang pernah lepas dari dosa. Cuma jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk melakukan kesalahan. Karena kita telah dikasih akal oleh Allah untuk berpikir kita mau melakukan kesalahan atau tidak. Kita telah memiliki hati untuk bisa mempertimbangkan. Ada agama yang mengatur kita. Ya. Maka ketika kesalahan itu ada di hadapan kita, kita tentu tetap berusaha untuk menghindarinya. Tetapi kalau kita terjatuh pada kesalahan itu, mungkin tanpa kesengajaan, maka Allah menyiapkan kesempatan kita untuk memohon ampun kepadanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara sekian banyak, tentu masih banyak lagi apa yang Allah siapkan untuk kita. Dengan berbagai kelebihan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini, tentu kita semua merasa senang. Ya. Bahkan kegembiraan saja yang ada dalam diri kita karena masuknya bulan suci Ramadan. Nabi mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan faqad harramallahu jazadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira, coba bayangkan, gembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka dijanjikan tubuhnya akan haram disentuh dari api neraka. Ya. Jadi oleh karena itu kita bisa mengatakan alhamdulillah, rata-rata kita umat Islam ini kita merasa senang, kita merasa gembira, kita merasa bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Bukti kegembiraan kita berbondong-bondong datang ke masjid untuk salat berjamaah, untuk salat
qiyamul lail atau tarawih. Cuma sayangnya di banyak masjid panitia sering menyampaikan kepada kami, mereka mengatakan bahwa Ustaz, biasanya kalau di akhir-akhir Ramadan masjid itu sudah luas tempatnya, alias sudah berkurang jamaahnya. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Padahal kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, semakin akhir Ramadan semakin semangat untuk melakukan amal ibadah. Bahkan di 10 terakhir Ramadan Rasulullah tidak pernah meninggalkan masjid, yang diistilahkan dengan i'tikaf. Jadi mulai malam ke-21 dan seterusnya sampai akhir Ramadan, Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya tidak meninggalkan masjid. Saking beliau ini betul-betul menampakkan kegembiraan yang sangat luar biasa dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebuah kesyukuran yang luar biasa Allah memberi kita kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ada yang namanya puasa, ada yang namanya salat tarawih, ada yang namanya tadarus. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga di bulan suci Ramadan ini doa hamba-hamba yang diminta kepada Allah akan senantiasa akan Allah kabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat dan aku akan penuhi segala permintaan hamba-hambaku. Dan perintah yang utama adalah ibadah puasa itu sendiri. Jadi puasa ini adalah amalan yang utama yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Puasa ini juga sesuatu yang sangat luar biasa maknanya bagi kita umat manusia. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ibadah puasa ini sesungguhnya dikatakan oleh para alim ulama kita adalah puasa yang sifatnya ibadah rahasia. Kenapa dikatakan rahasia? Karena orang yang melakukan puasa itu tidak ada yang mengetahui pasti bahwa dia berpuasa atau tidak, kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu orang melakukan, dia mengatakan saya melakukan sholat, kelihatan bahwa dia melaksanakan sholat. Dia sujud, dia ruku, dia takbir. Tetapi kalau puasa, kalau saya mengatakan saya puasa lalu kemudian saya pura-pura loyo, padahal waktu saya keluar tadi di waktu siang hari dari rumah, saya singgah di warung. Tentu sulit untuk membuktikan orang itu puasa atau tidak. Sehingga dikatakan puasa itu adalah ibadah
yang sifatnya rahasia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum wa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah menyatakan dalam hadis kursi ini bahwa semua amal anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan memberikan balasan terhadap ibadah puasanya itu. Ya. Jadi tentu kita semua berharap bahwa dengan ibadah puasa kita itu senantiasa diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan sebagaimana Allah mempersiapkan balasan ibadah puasa kita itu. Ya. Tentu ibadah puasa yang Allah akan berikan balasan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengatakan tidak mudah. Ya. Kita perlu hati-hati karena Nabi memperingatkan kita. Apa peringatan Nabi terkait dengan ibadah puasa ini? Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak manusia atau betapa banyak orang yang di dalam puasanya tidak ada yang dia dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ya. Jadi Nabi mengingatkan kita orang yang berpuasa itu bahwa hati-hatilah dalam melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Karena ada saja orang yang ketika dia berpuasa tidak ada yang dia dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya sehingga kita yang tahun ini mendapatkan bulan suci Ramadan dan kita menghidupkan amalia-amalia bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Kita jaga betul-betul ibadah puasa kita terutama, sehingga dengan kita melakukan amalia di bulan suci Ramadan ini, apa yang dijanjikan oleh Allah, baik yang namanya pengampunan, yang namanya pahala yang berlipat ganda, dan lain-lain sebagainya, itu akan kita dapatkan dan akan kita peroleh pada saatnya nanti. Dan perlu kita ingat kaum muslimin bahwa di penghujung pelaksanaan ibadah puasa kita, Allah menjanjikan untuk kita adalah predikat takwa, titel takwa. Dalam ayat ketika Allah berbicara tentang perintah puasa, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak orang yang bertakwa itu kita bisa pahami bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada titel yang tertinggi di hadapan Allah kecuali ketakwaan. Biar dia S3, S2, S1, bahkan profesor sekalipun, kalau dia tidak bertakwa tidak ada nilainya di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak ada sekolahnya bahkan sekalipun, kalau dia bertakwa maka tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang tersebut, dengan catatan dia bertakwa. Salah satu cara kita mendapatkan ketakwaan itu dengan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya.
Dan janji Allah bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu kata Allah akan diberikan, akan mendapatkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, dan akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Inilah barangkali sekedar apa yang saya bisa sampaikan di malam pada malam yang kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekedar menjadi renungan buat kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.